Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki Adi Pratama dalam acara Surat Suara Demokrasi Rakyat. Kali ini kita berjumpa di acara surat dengan narasumber tim formatur DPD PAN Bandar Lampung, yakni Bapak Wahyu Lesmono. Untuk diketahui bagi para tribuners, DPD PAN Bandar Lampung baru saja menggelar musda kelima dalam rangka pemilihan ketua berikut dengan pengurus DPD PAN Bandar Lampung. Nah, mungkin langsung saja kita sapa beliau. Halo Bang Wahyu. Halo Mas Kiki, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bang Wahyu? Alhamdulillah sehat Mas Kiki. Dengan pagi dimulai hari Senin ini, mudah-mudahan langkah kita semakin enteng. Amin. Berkat doa kita semua. Iya. Boleh disapa dulu Bang para tribuners kita yang mungkin ada di rumah. Oke, Assalamualaikum saudara-saudaraku sekota Bandar Lampung, baik yang masih di rumah, baik pun yang di kantor. Mudah-mudahan dengan pandemi ini kita doakan cepat berakhir agar kita semua dapat berkumpul kembali bersama-sama. Amin. Ya. Bang Wahyu, kali ini kita akan mendiskusikan pasca Musda 5 yang sudah digelar DPD PAN Bandar Lampung. Kalau kita kemarin simak beberapa kali ya bahwa tim formatur DPD PAN Bandar Lampung ini masih musyawarah merapatkan bagaimana kepengurusan DPD PAN Bandar Lampung untuk ke depan. Mungkin langsung saja bisa diceritakan hasil daripada musyawarahnya berikut dengan dinamika musyawarah yang sudah dilakukan oleh DPD PAN Bandar Lampung, Bang Wahyu. Ya, terima kasih Mas Kiki. Sekilas cerita bahwa kita sudah melaksanakan musda PAN Kota Bandar Lampung yang kelima, karena umur PAN Kota Bandar Lampung atau Partai Amanat Nasional sudah memasuki 25 tahun. Alhamdulillah sampai dengan hari ini PAN Kota Bandar Lampung selalu berkiprah berbuat untuk masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung, dan kita selalu ada di parlemen khususnya di DPRD Kota Bandar Lampung. Kursi-kursi atau kader-kader PAN selalu terisi di DPR Kota Bandar Lampung untuk menyuarakan atau untuk mensejahterakan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan yang ada di Kota Bandar Lampung melalui fraksi Partai Amanat Nasional yang ada di Kota Bandar Lampung. Kita sudah lalui dengan cara yang sangat berbeda dengan musda-musda yang dahulu. Dikarenakan apa? Musda yang sekarang ini karena dalam keadaan yang pandemi ini kita menghindari kerumunan atau kumpulan-kumpulan yang skala besar. Oleh sebab itu kita musda secara virtual atau online yang dilakukan oleh DPP dengan DPD-DPD yang ada di Provinsi Lampung. Kemarin kita musda dengan 3 provinsi yang sekaligus dilakukan secara virtual, yaitu pertama Provinsi Lampung, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dipimpin langsung oleh Ketua Umum beserta jajaran DPP, dan disaksikan juga oleh DPW masing-masing provinsi. Alhamdulillah juga Kota Bandar Lampung sudah ditetapkan 4 formatur oleh DPP yang disampaikan oleh Ketua Umum kita Pak Zulkifli Hasan. Bahwa yang pertama formatur itu adalah saya sendiri, Wahyu Lesmono, kemudian yang kedua Edison Hazar, kemudian ketiga Hadi Tabrani, dan keempat adalah Ibu Sri Haryati. Dan alhamdulillah juga dengan diberikan waktu oleh DPP untuk menyusun kepengurusan ini oleh formatur selama kurang lebih 3 minggu kita menyusun ini dengan benar-benar kita melihat track record yang akan menduduki posisi-posisi
kepengurusan DPD Kota Bandar Lampung untuk 5 tahun ke depan periode 2020-2025. Dan kita juga sudah menyusun caleg pengurusan 30% wanita. Alhamdulillah dengan kita bersama-sama menyusun secara musyawarah dan mufakat sudah kita putuskan 25 anggota format pengurus harian, 9 untuk MPP, kemudian 56 biro. Jumlah keseluruhan 96 pengurus yang terdiri dari MPP, pengurus harian, dan biro. Kepengurusan untuk periode sekarang ini berbeda dengan pengurusan yang lalu. Karena apa? Yang dulu pengurusannya gemuk, sekarang pengurusannya hanya 25, mengkerucut sekali. Dan ini perlunya formatur ini menyusun 25 ini dengan cara hati-hati. Kita melihat track recordnya, latar belakangnya, kesiapannya, dan niatannya dia masuk di pengurusan ini, apakah beliau-beliau ini mau untuk mencalonkan menjadi anggota DPRD 2024. Itu Mas Kiki sementara. Oke. Bang, kalau tadi kita simak bahwa ada kepengurusan perempuan minimal 30% gitu Bang ya? Iya. Nah, itu sudah terrealisasi belum Bang dalam langkah musyawarah kemarin Bang? Di PAN sendiri Bang? Ya Mas Kiki, terima kasih. Alhamdulillah untuk kepengurusan 30% wanita ini sudah tersusun, ya kan? Terbagi dari ada wakil ketuanya, ada wakil sekretarisnya, ada pun di bendahara. Begitu juga di biro juga seperti itu juga, menduduki posisi-posisi juga ada di biro. Nah untuk di MPP memang tidak ada untuk perempuan, tetapi yang khusus di pengurus harian ini 30% sudah masuk 30% untuk unsur wanitanya. Itu Mas. Oke, Bang, beralih kepada kursi ketua sendiri nih Bang. Karena kan kita tahu mungkin yang menginginkan kursi ketua ya termasuk Bang Wahyu sendiri begitu kan Bang. Dalam proses musyawarah seperti apa sih Bang? Apa ada rebut-rebutan atau enggak gitu Bang? Ini namanya kan musyawarah nih. Iya. Makanya kita diminta formatur untuk menyusun secara musyawarah mufakat. Artinya 4 formatur ini bermusyawarah bermufakat untuk menentukan siapa ketua DPD-nya sekaligus ketua formatur, ya kan? Alhamdulillah sudah mengkerucut 1 nama untuk ketua formaturnya sekaligus ketua DPD-nya. Begitu juga untuk sekretaris, wakil ketua, dan bendara dan wakil-wakil bendaranya. Ini sudah mengkerucut. Artinya tidak ada antara formatur ini bersitegang ataupun memaksakan kehendak, karena hanya musyawarah mufakat menghasilkan suara yang sangat membuat suasananya bahagia gitu. Karena memimpin partai ke depan ini kan bukan bicara hanya kemauan, tetapi bicara untuk ke depan bagaimana kita dapat memperoleh kursi di 2024 ini yang dari 6 bisa meningkat menjadi 8 atau 10. Nah, itulah target-target kita yang harus kita laksanakan dalam memimpin nanti 5 tahun ke depan. Itu bukan hanya maunya aja, tapi bekerjanya gitu Mas Kiki. Iya. Tapi belum bisa disebut Bang 1 nama itu Bang yang mengerucut Bang. Nanti saja karena itu. Oke. Takutnya nanti kalau ini kita terlalu yang disebut nanti terlalu jumawa atau bagaimana. Lebih baik karena ini prosesnya kita hanya menyusun, kita serahkan ke DPW, nanti DPW dipelajari, diperapatkan, baru nanti diberangkatkan ke DPP untuk dikonsultasikan dan untuk diminta SK gitu. Oke. Kalau untuk proses di DPP biasanya ada sudah terjadwal atau belum sih Bang? Kalau untuk penentuan nanti Bang dikembalikan lagi gitu Bang? Kalau mengenai masalah DPP, saya kurang tahu untuk waktu peng-SK-an, tetapi DPP sudah memberikan jadwal kita untuk menyusun formatur ini minimal 3 minggu, maksimal 1 bulan. Dan alhamdulillah sudah terjadwal kemarin dirapatkan di DPW untuk mengenai masalah penyusunan kita sepakati 3 minggu harus selesai.
deadline tanggal 12 kemarin semua formatur yang ada di Provinsi Lampung ini sudah mengembalikan dokumen-dokumen pengurusan ke DPW. Nah, sekarang kami mulai hari ini, Senin ini, calon formatur ini akan dipanggil oleh DPW yang dirapatkan, gitu Mas. Oke, Bang, mungkin kan Bang Wahyu sendiri selaku tim formatur sangat mengetahui persis siapa-siapa saja orang yang akan menjadi pengurus di DPD Bandar Lampung. Nah, kemudian kalau Bang Wahyu sendiri merasa bagaimana Bang ketika nanti PAN ini ke depan di Bandar Lampung sendiri seperti apa Bang? Berikut dengan tadi sudah disebutkan bahwa ada target-target penambahan kursi gitu kan di 2024. Nah, kira-kira masa depannya ini cerah nggak ini Bang? Ya kira optimis dong, harus cerah dong. Karena PAN ini terus terang saja kalau di Bandar Lampung ini masih diperhitungkan, ya. Karena kader-kader PAN ini mumpuni, ya kan, katakanlah mengakar. Gitu, kita kan mulai ada tingkatan ranting, ya kan, di PC maupun di PD, ini juga tersebar di seluruh kota Bandar Lampung, sekelurahan maupun sekecamatan. Nah, target-target kita ini kita bukan bicara menghayal atau bicara membual gitu ya, tapi dengan dasar-dasar kita mempunyai hitung-hitungan bahwa 2024 ini betul memang saingan kita dengan partai-partai lain sangat berat, tetapi kita sudah mempunyai akar rumput atau kader militan yang untuk berjuang untuk membesarkan partai penambahan suara. Yang sekarang ini 2009 kemarin kita suara kita 58.900 mendekati 60.000. Memang kita turun dari 2014 ke 2018 kita turun sekitar 5 ribuan, tetapi kita bisa check up ini karena terus terang aja kemarin itu memang ya kita terkendala dengan hal-hal yang memang kita tidak duga. Insya Allah dengan pelajaran kemarin, insya Allah suara-suara itu akan kembali lagi kepada kita, mungkin akan bertambah gitu. Karena kita juga dengan kader-kader yang sudah duduk di DPR itu kita masukkan kembali di dalam kepengurusan DPD untuk 5 tahun ke depan. Dan beliau-beliau ini adalah ikon partai, bagaimana juga untuk berjuang juga membuktikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung kinerja kader-kader PAN ini benar-benar berjuang untuk masyarakat Kota Bandar Lampung untuk mensejahterakan baik ekonomi, kesehatan, ya kebudayaan dan pendidikannya, agar masyarakat Kota Bandar Lampung menilai bahwa oh ini loh PAN ini benar berbuat seperti itu, Mas Kiki. Oke, Bang, mungkin kita bicara soal evaluasi nih Bang, karena kita melihat ini kan pengurusan baru untuk 5 tahun ke depan. Nah, target-target kita di pengurusan yang lama Bang, yang sebelumnya itu apa aja sih Bang yang tercapai Bang, mulai dari mungkin perolehan suara tadi sudah disebutkan, kemudian kursi atau mungkin kontribusi kita terhadap pembangunan yang ada di Bandar Lampung nih Bang. Nah, itu seperti apa Bang capaian-capaian kita di periode lalu nih Bang? Ya, makasih. Arti pencapaian kita di periode yang lalu, 5 tahun yang lalu, ya kan, kita bersama-sama pemerintah bersinergi. Partai Amanat Nasional dengan apa lantangnya dalam paripurna mendukung semua kebijakan Bapak Wali Kota beserta jajarannya untuk pembangunan di Kota Bandar Lampung secara ya keseluruhan, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kebudayaan. Artinya peran serta pembangunan di pemerintah atau di Kota Bandar Lampung ini peran PAN juga sangat melekat gitu. Nah, inilah menjadi sasaran kita pada waktu pemerintah periode yang lalu. Dan alhamdulillah kita masih diminati atau dipilih oleh warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Dengan itu pembuktian bahwa Partai Amanat Nasional selalu melekat dengan program-program pemerintah yang memperjuangkan program-program yang belum ada, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat secara seluruhnya. Yang bisa saya sampaikan di sini bahwa PAN masih urutan 4 besar. Ya kemarin betul PAN kita urutan kedua, ya kan, sekarang 4 besar. Artinya bisa bertahap. Perlu saya sampaikan di sini, penurunan kursi PAN ini sebetulnya tidak turun, dikarenakan dia di 2 dapil 1 dan dapil 6 ini kita ini pemenang gitu ya. Tetapi dengan sistem pemilu yang
berbeda dengan yang sebelumnya karena kita pakai senlon murni, akhirnya kita kalah hitungannya yang ke hitungan ketiga. Gitu Mas Kiki. Sebetulnya kursi PAN tidak turun gitu kalau bicara kursi, tapi ya karena sistem pemilunya oleh sebab itu ya PAN tidak itu. Tapi kalau kursi terus terang suaranya bagus gitu. Oke. Sekarang PAN di fraksi ada berapa kursi sih Bang, Bandar Lampung? Ada 6 Mas Kiki. 6 ya. Saat kita masih mendapatkan unsur pimpinan di DPR Kota Bandar Lampung. Oke. Bang, mungkin kita bicara soal harapan. Tadi bicara soal target, tentu itu bukan satu hayalan. Tentu untuk mencapai target itu harus ada sarana penunjangnya gitu Bang, supaya itu tercapai, kan begitu Bang ya. Mungkin harapan kita Bang seperti apa Bang untuk mencapai target-target itu Bang? Ya, ini kan dalam masih penyusunan formatur. Target itu nanti setelah kita di SK-kan. Kalau perlu disampaikan ini istilahnya secara umum saja, saya sampaikan bahwa kader PAN, semua kader PAN ini harus berbuat, membuktikan kepada masyarakat kinerja perbuatan yang baik, dan ada persoalan apapun PAN harus terdepan untuk mengambil peran itu. Artinya persoalan-persoalan masyarakat PAN harus tampil di depan. Nah itu untuk yang secara keseluruhan. Tapi nanti kalau sudah di SK-kan baru bisa sampaikan. Kalau sekarang ini tidak etis kalau saya bisa sampaikan seperti itu. Karena kan program-program siapa itu nanti ketuanya kan belum tahu nanti. Mas Kiki. Ya. Mungkin sudah cukup terang ya bicara soal masalah masa depan PAN Bandar Lampung di tangan pengurusan baru. Yang jelas untuk para Tribuners bahwa tentu DPD PAN punya target-target yang sangat luar biasa yang bisa ingin betul-betul dicapai di pemilu 2024 nanti. Mungkin Bang kita akan beralih ke penghujung acara karena mengingat waktu sudah hampir 20 menit lebih ya kan. Mungkin Bang Wahyu juga ada kegiatan-kegiatan lain, mungkin langsung saja Bang dikasih closing statement Bang untuk para Tribuners, kemudian para teman-teman partai politik. Silakan Bang untuk dikasih closing statementnya apa nih Bang? Ya terima kasih Flower Tribuners. Kaum milenial maupun kaum muda ya kan, di Partai Amanat Nasional kami sangat welcome terhadap masyarakat yang khususnya ingin menjadi kader-kader Partai Amanat Nasional, karena Partai Amanat Nasional ini adalah sebutannya adalah saudaraku, artinya kita bersaudara semua. Kita ingin Partai Amanat Nasional ke depan ya kan lebih diterima dan lebih eksis dari sebelumnya, karena kita akan menarik kaula muda atau milenial untuk bergabung di Partai Amanat Nasional bersama Barisan Muda PAN, dan kemudian juga kita akan turun dalam artian membangun Kota Bandar Lampung secara baik bersama-sama DPR di Kota Bandar Lampung, yang kader-kader kita duduk di DPR di Kota Bandar Lampung. Semoga perjumpaan kita ini bukan perjumpaan yang terakhir, tapi perjumpaan yang akan kita lakukan terus apabila memang kita diberikan kesempatan seperti ini. Dan program-program nanti akan kita sampaikan setelah SK kita terima. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Bang Wahyu yang sudah berkenan hadir dalam acara Surat Pekan ini. Mungkin kita masih bisa bertemu lagi di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Wahyu. Silakan jika ingin ada kegiatan lain bisa selesai. Oke, para Tribuners, kali ini kita sudah cukup membahas masa depan DPD PAN Bandar Lampung. Mungkin kita masih bisa berjumpa lagi di pekan yang akan datang, di acara surat yang akan datang. Saya Kiki Adi Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.